Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam ta'zimku buat para sahabat tercinta dimanapun Anda berada. Semoga saya dan kita semua tetap di dalam barokahnya Allah, tetap di dalam syafaatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai, tak lupa kita memohon, berharap kepada Allah agar kita dijaga, agar kita terhindarkan dari balak-balaknya hati, dari syirik-syiriknya hati, dari persekutuan-persekutuan hati kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan membaca sholawat dzalimin daf'ul bala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghil zalimin bidzalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghil zalimin bidzalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita lanjutkan kembali episode yang lalu yang berjudul Mi'raj kepada Allah. Lalu bagaimanakah cara kita bisa mi'raj kepada Allah? Lalu bagaimanakah caranya kita dapat bertemu Allah? Lalu bagaimanakah caranya kita bisa bertajalli kepada Allah? Lalu bagaimanakah cara kita bisa wusul kepada Allah, bisa tunung kepada Allah, bisa mijil kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai pencipta diri manusia kita? Bila ingin mi'raj, bila ingin tajalli, bila ingin wusul, bila ingin tunung, bila ingin mijil, bila ingin bertemu Allah, syarat utamanya ya jangan jadi Allah manusianya, yakni manusia yang jiwa-jiwanya sudah tenang. Maknanya manusia yang sudah kembali kepada hakikat diri sejati manusianya, ya hanya sebagai ciptaan, yang hanya sebagai makhluk, bukan sebagai sang pencipta, bukan sebagai sang Khalid di hati kita selama ini.
Seolah-olah selama ini kan kita berlagak sebagai pencipta atas apapun yang kita kerjakan. Seolah-olah selama ini kita berposisi sebagai pencipta atas semua usaha-usaha kita. Seolah-olah selama ini kita berposisi sebagai sang pencipta atas sholat-sholat dan ibadah-ibadah kita. Seolah-olah kita selama ini berposisi sebagai sang pencipta atas segala ilmu-ilmu yang kita dapatkan selama ini. Maka bagaimana mungkin kita bisa bertemu Allah sebagai sang pencipta diri manusia kita, sementara kita selama ini berposisi sebagai sang pencipta atas diri manusia kita sendiri di hati kita. Maka dari itu, kondisikanlah posisi diri manusiamu, yakni yang hanya ciptaan, yakni yang hanya makhluk yang tak bisa apa-apa. Ibaratnya diri manusia kita ini saya kiaskan sebagai baju. Baju bila tanpa dipakai oleh sang pemilik baju, maka baju ini bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Karena ada di dalam almari saja, tidak bisa apa-apa. Karena wayangnya ada di dalam kotaknya, belum diperankan, belum dipakai baju ini oleh sang pemilik baju. Inilah posisi diri manusia kita yang hanya sebagai makhluk. Inilah posisi diri manusia kita yang hanya sebagai hamba, sebagai yang dipakai, sebagai yang diperjalankan oleh pemiliknya. Jadi bukan baju ini jalan sendiri, baju bergerak sendiri dari kotaknya, baju bergerak sendiri dari almarinya, lalu baju jalan sendiri tanpa ada yang memakai. Ini kan aneh. Wayang bergerak sendiri dari kotak-kotak pewayangan, lalu membuka sendiri kotaknya, lalu wayangnya merasa bisa jalan sendiri, lalu wayangnya merasa bisa hidup sendiri, lalu wayangnya merasa paling wujud daripada wujud sang dalang. Jadi manusianya selama ini merasa yang paling wujud daripada Tuhan pencipta diri manusianya. Jadi makhluk selama ini lebih wujud daripada sang Khalik. Jadi selama ini seolah-olah baju ini lebih wujud dan nyata keberadaannya daripada yang memakai baju. Ini kan iman dan akidah yang aneh. Masa bayangan lebih wujud daripada yang punya bayangan? Mana mungkin manusia lebih wujud daripada Tuhan pencipta diri manusia? Bagaimana mungkin manusia lebih hidup daripada uripe Allah? Bagaimana mungkin manusia lebih berkuasa daripada kuasanya Allah? Ini semua kan akidah yang aneh. Ini semua iman dan akidah yang terbalik. Ini semua iman dan akidah yang tersesat dari iman dan akidah sejarah Islam dinil haq. Islam indallah.
Al-insanu sirri wa ana sirruhu. Manusia itu adalah sebuah rahasia dan akulah di balik rahasia itu. Bila dikiaskan begini, baju ini adalah sebuah rahasia dan akulah yang memakai rahasia itu. Baju ini adalah milikku dan akulah yang memakai baju ini. Aku berjalan ke pasar, baju ini ikut ke pasar. Aku berjalan ke toko, baju ini ikut ke toko. Aku berjalan ke masjid, baju ini ikut ke masjid. Aku berjalan di hutan, baju ini ikut jalan ke hutan. Jadi keberadaan baju-baju itu hanyalah ikut tunduk patuh kepada yang memakai baju. Jadi manusia tunduk patuh kepada yang menggerakkannya, yang mewujudkannya, yang menghidupkannya, yang mengkuasakannya. Jadi manusia ibaratkan baju yang tak bisa berkuasa sedikit pun, walau hanya sebiji darah pun. Inilah posisi hati makhluk, posisi kemanusiaannya, posisi yang diciptakan, posisi yang dimiliki Allah. Bukan kita sebagai pemilik Allah, tapi kita sebagai yang dimiliki Allah, sebagai baju-bajunya Allah. Al-insanu sirri wa ana sirruhu. Kira-kira tanpa Allah apakah kita bisa ada di dunia ini? Kira-kira tanpa dipergerakkan Allah, tanpa diciptakan Allah, tanpa diwujudkan Allah, tanpa dihidupkan Allah, tanpa dikuasakan Allah, apakah kita bisa ada di bumi ini? Wong aslinya kita ini berasal, bersumber dari yang tidak ada. Tapi kok ngaku-ngaku ada. Tapi kok ngaku-ngaku wujud, tapi kok ngaku-ngaku hidup, tapi kok ngaku-ngaku berkuasa atas diri manusia kita sendiri selama ini. Wong asalnya kita tak ada, wong asalnya kita tak bisa nyebut-nyebut bahwa diri kita manusia. Loh kok sekarang kita ngaku-ngaku merasa bisa nyebut-nyebut bahwa diri kita ini adalah manusia. Bahkan di dalamnya kita merasa wujud, bahkan di dalamnya kita merasa hidup, bahkan di dalamnya kita merasa berkuasa atas hidup dan badan ini, berkuasa atas sebagai pemakai baju dan bajunya. Selama ini kondisi hati kita kan begitu. Karena kita selama ini tidak tahu diri. Soalnya kita merasa sebagai sang pemilik hidup dan badan ini. Seolah-olah kita sebagai yang menciptakan hidup dan badan ini. Sehingga gelaplah mata hati kita akan pencipta diri manusia kita selama ini. Sehingga kita lalai, sehingga kita zalim kepada pencipta diri manusia kita sendiri. Apa buktinya kita zalim? Apa buktinya kita ingkar? Apa buktinya kita telah mensekutukan Allah dengan diri manusia kita di hati kita? Buktinya Allah gaib atas diri kita. Buktinya Allah tidak nyata bagi diri kita di hati kita selama ini. Inilah bukti-bukti yang sangat jelas bahwa kita selama ini menyerupai
Allah daripada menjadi hamba Allah, menyerupai Allah daripada menjadi makhluknya Allah, menyerupai Sang Pencipta daripada berposisi sebagai yang dicipta. Inilah bukti nyatanya bahwa selama ini kita mentuhankan diri kita daripada bertuhankan kepada Allah. Lalu sampai kapan kita bisa tajalli kepada Allah? Lalu sampai kapan kita bisa wusul dunung mi'raj kepada Allah? Bila selama ini kita masih jadi Allah, kita masih mensekutukan Allah, kita masih menyerupai Allah di hati kita. Mari kita sebutkan hakikat asal usul diri manusia kita, agar kita, hati kita dengan rela dan ridhonya bersujud kepada Adam, agar jiwa kita, agar hawa nafsu kita ini rela dan ridho sujud kepada keadaman diri manusia kita. Yang sebenarnya hakikat diri manusia ini kan Adam. Tidak ada, tidak wujud, tidak hidup, tidak kuasa, tak punya kehendak apapun, tak punya sifat-sifat apapun. Karena semua sifat-sifat yang ada di atas dunia ini, karena semua sifat-sifat yang berlaku di alam semesta ini, ya didalangi, dituhani, dirajai oleh yang menciptakan. Bukan dituhani oleh hawa nafsu, bukan dituhani oleh manusia. Inilah ayat yang membuktikan bahwa sesungguhnya manusia itu bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Di dalam surat Al-Insan ayat pertama. Surat Al-Insan inilah Allah menyurati manusia agar manusia tahu siapa dirinya. Di surat Al-Insan inilah teguran-teguran Allah kepada manusia agar manusia sadar akan hakikat diri sejati manusianya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Artinya, bukankah pernah datang kepada manusia waktu dari masa yang ketika itu belum merupakan sesuatu yang dapat disebut? Itulah firman Allah kepada manusia. Itulah teguran-teguran Allah kepada manusia yang selama ini menyerupai Allah di hatinya. Diingatkan kembali oleh Allah bahwa hakikat diri sejatimu manusia itu bukan siapa-siapa dan bukan apa-apa. Bahkan dirimu itu tak ada, bahkan dirimu itu tak wujud, bahkan dirimu itu tak hidup, bahkan dirimu itu tak berkuasa apapun atas dirimu sendiri. Karena sejatinya manusia tidak punya peran apa-apa. Karena hakikat diri manusianya tidak bisa berkuasa apa-apa. Bagaimana mungkin manusia dikatakan wujud? Bagaimana mungkin manusia dikatakan hidup? Bagaimana mungkin manusianya dikatakan berkuasa? Bagaimana mungkin manusianya dikatakan punya kehendak daya upaya? Dan segalanya bila manusia hakikatnya tidak ada. Yang
ada hanya Allah yang menciptakan diri manusianya. Jadi inilah sebuah pukulan di dalam mengingatkan hawa nafsu kita sendiri agar tidak bersekutu dengan iblis dan setan, agar tidak disesat-sesatkan oleh iblis dan setan di dalam hawa nafsu kita sendiri selama ini. Jadi iblis dan setan itu tugasnya hanya untuk menggoda dan menyesatkan hati manusia. Di dalam hati manusia dihembus-hembuskan, dibisik-bisikkan jalan-jalan yang sesat. Yakni ketika kita hidup merasa diri kitalah yang hidup. Ketika diri kita berkuasa, kita merasa diri kitalah yang berkuasa. Ketika diri kita wujud, maka iblis dan setan merasa mengaku-ngakui wujud ini wujud mulim. Hidup ini hidupmu Halim. Kuasa ini kuasamu Halim. Kalam ini kalammu Halim. Ilmu ini ilmumu Halim. Kuasa kehendak daya upaya ini adalah kekuasaanmu Halim. Inilah tanda-tanda yang nyata bahwa di dalam hati kita selama ini Halim telah mensekutukan Allah dengan dirinya. Jadi iblis dan setan tugasnya agar Halim ini tidak mentuhankan Allah. Iblis dan setan bertugas hanyalah untuk bahwa Halim ini selalu jauh dan jauh dari Tuhan sebagai pencipta diri Halimnya. Agar Halim selama ini salah dalam bertuhan. Jadi disesatkanlah iman Halim ini kepada iblis dan setannya. Dibawa jiwanya oleh iblis dan setan. Yakni Halim sudah menjadi hamba setan. Halim sudah mengabdi kepada iblis dan setan. Halim telah dinasihat-nasihati, dimursiti, digurui oleh iblis dan setan selama ini. Tapi Halim selama ini tidak sadar itu. Di dalam diri Halim selalu dihembus-hembuskan, dinasihati oleh diri setan. Sebenarnya yang tidak seperti apa-apa itu, sebenarnya yang tidak seperti siapa-siapa itu Allah. Karena Allah gaib Halim. Kamu yang wujud. Kamulah yang berkuasa atas segala apa-apa dan berkuasa atas segala siapa-siapa. Kamulah yang memerankan hidupmu sendiri. Kamulah yang menguasai hidupmu sendiri. Dan apapun yang kau perbuat Halim. Nah, jadi tujuan setan yang terkutuk itu menasehati seluruh manusia agar manusia tersesat dari jalannya Allah. Agar manusia mi'rad hanya kepada iblis dan setan. Agar Halim mi'rad, dunung, tajalli, wusul, micil hanya kepada hawa nafsunya sendiri, hanya kepada kewujudan diri manusianya sendiri daripada kewujudan Tuhannya. Karena bagaimana mungkin Halim ini ketemu mi'rad, tajalli kepada wujudnya Allah, sementara di dalam hati Halim selama ini Allahnya tak wujud, Allahnya tak hidup, Allahnya tak punya kekuasaan sedikit pun terhadap Halimnya. Allahnya gaib. Inilah pangkal dari pangkalnya Abdul Halim selama ini menjadi salib-salib yang menghalang-halangi kembalinya hamba menjadi
makhluk lagi. Karena Halim lebih cinta menjadi Tuhan daripada menjadi yang dituhani. Karena Abdul Halim selama ini lebih cinta menjadi sang kholik di hatinya daripada menjadi makhluk. Karena Abdul Halim lebih cinta sebagai pemakai baju daripada yang dipakai. Inilah realita keadaan kita selama ini, yang mana kita selama ini jauh dan jauh dari iman dan akidah yang sebenar-benarnya di dalam bertuhan seperti yang dibawa oleh para nabi dan para rasul. Akan tetapi di dalam hati kita selama ini lebih memilih menjadi Fir'aun daripada menjadi nabi, para nabi dan rasul. Jadi kisah-kisah para nabi dan kisah-kisah musuh-musuh bagi para nabi yang terdahulu, itulah bukti kenyataan peperangan permusuhan yang ada di dalam hati kita ini. Jadi di dalam hati kita ini selalu memusuhi Allah daripada mentuhankan Allah. Mentiadakan Allah daripada mewujudkan Allah. Mematikan Allah daripada menghidupkan Allah di hati kita. Inilah bukti bahwa selama ini kita musuhnya Allah. Bagaimana mungkin kita bisa nyembah Allah? Bagaimana mungkin kita bisa mengabdi kepada Allah? Bagaimana mungkin kita bisa bertajalli kepada Allah? Bagaimana mungkin kita bisa bermi'raj kepada Allah? Bagaimana mungkin kita bisa wusul dunung mijil kepada Allah? Sementara kita berposisi sebagai musuh-musuhnya Allah itu sendiri di hati kita, yang mana sikap-sikap kita itu ya iblis itu yang tak mau dikatakan tidak ada, yang tak rela dan yang tak ridho sujud kepada keadamannya, sujud kepada ketiadaannya, sujud kepada yang menciptakannya. Inilah watak-watak iblis yang sombong itu. Aplikasi itu semua yakni ya hawa nafsu kita sendiri selama ini yang tak pernah bertuhan, melainkan mentuhankan diri manusia kita sendiri di hati kita selama ini. Jadi bagaimana ending-endingnya kita supaya kita bisa mi'raj kepada Allah, bisa dunung wusul mijil kepada Allah. Endingnya ya bertaubatlah agar tidak menjadi musuh-musuhnya Allah, agar kita menjadi Habibullah, menjadi kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita kembali menjadi baju yang baik, yang mana kita rela dan ridho dipakai oleh yang memiliki baju, diperankan Tuhannya. Maka dari itu di dalam ajaran Kanjeng Nabi Muhammad, innamal a'malu binniyah. Semua amal itu tergantung niatnya. Di dalam hati kita lillahi ta'ala, yang ada hanya Allah, yang wujud hanya Allah, yang hidup hanya Allah, yang berkuasa hanya Allah, atau masih linafsi, yang wujud manusianya, yang hidup manusianya, yang berkuasa manusianya, yang punya kehendak dan daya upaya masih manusianya. Jadi nilai di sisi Allah bukan terletak pada syariatnya, akan tetapi pada hakikatnya. Siapa hakikat di hati ini yang jadi Tuhan? Siapa hakikat di hati ini yang merasa wujud, yang merasa hidup, yang merasa nyata atas kenyataan ini? Nah, jadi jalan untuk
tajalli kepada Allah dengan jalan kita menyerahkan diri, kita berpasrahkan diri kepada Allah dengan menyerah dan pasrah total jenderal kepada Allah. Kesemuanya harta kita pasrahkan kepada Allah. Cinta-cinta yang ada di dalam hati kita pasrahkan semua kepada Allah. Badan kita pasrahkan kepada yang menciptakan badan. Dan hidup kita pasrahkan kepada yang maha hidup. Maka berlakulah suci. Jadi hati suci dari kerajaan manusianya. Yang ada hanyalah yang maha suci. Yang wujud hanyalah Allah. Yang hidup hanyalah Allah. Yang berkuasa hanyalah Allah. Inilah yang dimaksud Mi'raj itu. Ketika manusianya sudah tidak menjadi Tuhan lagi. Jadi nyatalah apa yang kita baca-baca di dalam zikir-zikir setelah sholat itu. Jadi la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Tidak ada sekutu bagi Allah. Nyatalah itu semua. Lahu mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Miliknya lah segala kekuasaan dan baginya segala pujian. Dia Maha kuasa atas segala sesuatu. Maka inilah yang disebut jalan Mi'raj kepada Allah itu. Bertemu dengan zatnya sendiri. Ketika manusia sudah kembali kepada asalnya yang tak dapat disebut-sebut di dalam surat Al-Insan ayat pertama. Alhamdulillah, kajian cara bermi'raj kepada Allah sudah kita kaji bersama di pagi yang indah ini. Semoga kita semua dimudahkan oleh Allah di dalam petunjuk-petunjuk Allah, di dalam berjalan meniti jihad fi sabilillah, memerangi dan berperang melawan diri kita sendiri, melawan hawa nafsu kita sendiri, melawan perbudakan-perbudakan iblis dan setan yang selama ini memperbudak diri manusia kita. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita berlindung kepada Allah dengan membaca sholawat zalimin daf'al bala, agar kita terlindung dari balak-balaknya hati, agar kita terlindung dari zalim-zalimnya hati, agar kita berlindung dari musuh-musuhnya Allah, yakni dari iblis dan setan yang terakumulasi di dalam doa ta'awud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku hanya berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Marilah kita membaca doa sholawat zalimin daf'ul bala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghilil zalimin bil zalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghilil zalimin bil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala
آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. آخر كلام. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.